warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak salamnya. Insyaallah yang paling kencang salamnya saya doakan cepat naik haji, bisa berangkat umroh. Yang belum nikah cepat nikah. Bapak-bapak nggak usah amin Pak, saya dikobel ibu-ibu ini. Yang punya hutang lunas, giliran hutang tambah kencang Bu, banyak kreditan ini. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warga perumahan Pluto ya. Masya Allah, ini sudah dekat Mi'raj ya. Sudah sampai Pluto, sebentar lagi lewat langit pertama. Kalau sudah langit pertama, langit kedua sampai ke 7. Ini alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang tinggal di Pluto sholatnya khusyuk seperti orang lagi Mi'raj. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sholat itu diibaratkan Mi'raj oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-shalatu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu ya Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra, perjalanan di malam hari. Mi'raj perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salat dikatakan mi'rajnya orang mukmin karena tatkala orang melakukan salat dia benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah tatkala Mi'raj diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Maka itu alhamdulillah ini masjid juga dinamakan Masjid Al-Ma'arij. Artinya banyak Mi'raj yang banyak. Berarti insya Allah orang yang masuk masjid, sholat ke masjid yang ada di Pluto ini, insya Allah sholatnya seperti mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan
para ustaz, para ustazah yang hadir pada malam hari ini. Semoga dengan kedatangan beliau semuanya, kehadiran beliau semuanya, para ustaz dan ustazah, para alim ulama, bisa menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini berguru kepada gurunya lagi berguru lagi kepada gurunya, yang terus gurunya berguru lagi kepada gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya yang terakhir pernah memandang sahabat Nabi. Sahabat Nabi pernah memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti insyaallah dengan kita memandang beliau semuanya, kita bisa atau menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang menyambung pandangannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad, orang-orang yang bersanad langsung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba man ra'ani wa man ra'a man ra'ani wa man ra'a man ra'a man ra'ani, kata baginda Nabi. Beruntung orang yang pernah memandang aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang memandang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat Nabi. Mereka memandang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari bisa melihat wajah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung para sahabat Nabi pernah memandang wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman. Maka dari itu para sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak mendapat jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya asyarah mubasysyirin bil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat Ashabul Badar, orang-orang yang ikut perang Badar dijamin juga masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Ashabul Uhud, orang yang ikut perang Uhud dijamin surganya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat ini yang pernah memandang wajah baginda Nabi Muhammad, banyak mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak, tatkala mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka malah malas-malasan ibadah kepada Allah, tapi mereka malah lebih meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba mimpi misalnya Pak Bu, nanti malam Jumat habis hadir Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad, tahu-tahu mimpi ada suara, fulan, kamu nggak usah sholat lagi, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tambah rajin sholat atau malah ditinggalkan sholatnya? Ditinggalkan. Kalau orang zaman sekarang, dapat jaminan, ditinggalkan. Jangankan jaminan masuk surga, jaminan dari pemerintah BLT, ya dapat sebulan 300.000, ongkang-ongkang kaki, nggak mau kerja. Beras sudah ada sekarung. Iya betul nggak? Iya. Kalau orang zaman sekarang begitu. Lain sama sahabat-sahabat Nabi. Tatkala dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, mereka tambah rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu baginda Nabi mengatakan, beruntung orang yang pernah memandang api. Kemudian kata baginda Nabi, beruntung juga orang yang pernah memandang orang yang memandang api. Berarti orang yang pernah memandang sahabat Nabi, yaitu para tabi'in, mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian tuba man ra'a man ra'ani. Beruntung juga orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat dan orang yang pernah melihat aku, yaitu para tabi'in yang memandang para tabi'in, belajar kepada tabi'in, kemudian tabi'in belajar kepada sahabat, sahabat belajar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan insya Allah hadis ini berlaku sampai akhir zaman. Orang-orang yang memandang para ulama insya Allah menyambung pandangannya kepada guru-guru ulama tersebut sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita memandang beliau-beliau semuanya para ustaz yang ada, insya Allah hati kita menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Masjid Al-Ma'arij, Ketua PHBI, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ma'arij, Bapak RT, Bapak RW atau Bapak Lurah yang mewakili atau yang mewakili hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersama untuk menghadiri satu peringatan yang sangat-sangat luar biasa, peristiwa yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun, manusia siapapun, ya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak pernah dialami oleh siapapun kecuali baginda Nabi Muhammad, seorang yang ditunjuk oleh Allah dan diperintahkan, diperjalankan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa, bapak-bapak, ibu-ibu, pengen melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mendapat julukan Kalimullah, orang yang sering diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering diundang ke Bukit Tursina. Tatkala masuk ke bukit-bukit Tursina, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa ikhlaqna alaika fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, lepas sendalmu karena engkau berada di tempat yang suci, di lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa selalu datang ke Bukit Tursina, selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pernah minta kepada Allah agar Allah mewujudkan dirinya, agar Nabi Musa bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkan wujudmu agar aku bisa memandangmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa untuk memandangku wahai Musa. Walakin indur ilal jabal, akan tetapi lihatlah ke gunung tersebut, gunung Tursina yang pada waktu itu. Wa in istaqarra makanahu, kalau tempatnya itu tetap, dia tidak berubah, dia tidak hancur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa sawfa tarani, maka engkau akan bisa memandang aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah menjelmakan sebagian cahayanya ke Bukit Tursina, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung itu bergetar, kemudian hancur berantakan. Fakharra Musa sohiqa, kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam jatuh pingsan. Enggak kuat Nabi Musa memandang daripada jelmaan cahayanya Allah yang Allah titipkan ke Bukit Tursina. Dikatakan di dalam tafsir bahwasannya tatkala Allah menjelmakan cahayanya ke Bukit Tursina, baru satu hijab dibuka oleh Allah untuk Nabi Allah Musa alaihissalam. Masih ada 70 hijab lagi yang belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala dibuka itu hijab, Nabi Musa mendengar suara gemuruh seperti gemuruhnya air terjun yang sangat luar biasa, sehingga beliau tidak kuat menahan suara tersebut dan beliau jatuh pingsan.
Ini Nabi Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak minta kepada Allah, beliau tidak memohon kepada Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak, diundang, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa pada malam hari ini, yaitu malam Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Isra Mi'raj, sebelum baginda Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi pada waktu itu dalam keadaan sedih. Sampai tahun diberangkatkannya Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad ini, tahun itu terkenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena Nabi Muhammad benar-benar sedih dan banyak diteror, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kezaliman orang-orang kafir Quraisy makin menjadi tatkala beliau bersedih dan tatkala setelah wafatnya istri beliau yang mulia, yaitu Siti siapa, Bu? Khadijah. Siti Khadijah binti siapa? Ayo. Siti Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Siti Khadijah ini sangat-sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Perempuan yang sangat dihormati, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Dan beliau adalah perempuan yang betul-betul melayani dengan tulus suaminya. Ini Siti Khadijah. Siti Khadijah itu, ya, walaupun dalam keadaan sakit, tetap menyambut suaminya dari, ya, tempat tidurnya, tempat dia istirahat. Suaminya datang kerja, disambut sama Siti Khadijah. Baginda Nabi Muhammad datang, beliau lagi sakit, bangun menyambut suaminya. Itu Siti Khadijah, seorang perempuan yang luar biasa. Dan Siti Khadijah ini nggak pernah minta kepada suaminya, Pak, Bu. Siti Khadijah pernah Siti Fatimah waktu itu umur 5 tahun dipanggil oleh ibundanya Siti Khadijah. Nah, kemari Fatimah, mintakan kepada ayahmu jubah yang dia pakai untuk ibumu ini, untuk ibu jadikan kain kafan kalau ibumu wafat, wahai Fatimah. Namanya anak kecil 5 tahun diperintah oleh ibunya minta kepada bapaknya. Kata Siti Fatimah, Bu, minta aja sendiri. Kata Siti Khadijah, aku tidak mau merepotkan ayahmu, wahai Fatimah. Aku tidak meminta sesuatu, ya, yang membuat ayahmu ini repot. Kata Siti Khadijah, sudah, kamu saja yang minta kepada ayah. Gimana, Pak, kalau Khadijah sekarang? Pak, kalau Khadijah sekarang gimana? Pulang gak bawa duit gimana, Pak? Suruh tidur di luar. Ya, lain sama Siti Khadijah. Siti Khadijah tak pernah minta apapun daripada suaminya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hartanya semuanya diberikan kepada suaminya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Siti Khadijah. Tahun tersebut wafat Siti Khadijah. Sedih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena orang yang selalu mendukung, membackup perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu Siti Khadijah. Beberapa bulan setelah Siti Khadijah wafat juga pembela daripada dakwah beliau, yaitu Abu Talib, paman daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membackup dakwah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abu Talib dipanggil oleh orang-orang kafir Quraisy di satu gedung di depan Ka'bah, namanya Darun Nadwah. DPR-nya orang Quraisy.
Kalau zaman sekarang DPR-nya, ya, tempat musyawarahnya orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, ngumpul semuanya. Abu Sufyan belum masuk Islam pada waktu itu, ngumpul semuanya di Darun Nadwa. Tatkala Nabi Muhammad menyebarkan Islam di kalangan penduduk kota Mekah, dipanggil Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, datang. Dapat surat undangan ke Darun Nadwa, bikin sidang pleno, menyidang Abu Thalib, meminta kepada Abu Thalib untuk menghentikan keponakannya Muhammad, ya, agar tidak menyebarkan agama yang baru di kota Mekah pada waktu itu. Disampaikan oleh Abu Thalib kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab baginda Nabi? Ya ammi, la wudi'a syamsu ala yamin wal qamaru ala yasari ala an la atruka hadal amr ma taraktu pada baginda. Kalau seandainya matahari ditaruh di tangan kananku, kemudian rembulan ditaruh di tangan kiriku, wahai pamanku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Aku akan terus menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Thalib? Terus, wahai ponakanku Muhammad, jangan khawatir, aku selalu berada di belakang. Tahun itu Abu Thalib wafat, sehingga kaum kafir Quraisy kesempatan menyiksa baginda Nabi Muhammad SAW, mendolimi baginda Nabi Muhammad, mengancam beliau, mengancam kaum muslimin yang ada pada waktu itu di kota Makkah, sampai beliau sedih dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj dalam surat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Surat apa? Surat, ada yang mengatakan surat Al-Mi'raj atau surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau ada ayat diawali dengan kata-kata subhana, maha suci Allah, itu berarti ayat tadi tidak bisa diukur oleh akal kita, mesti diukur dengan iman kita. Itu ayat gak bisa dinilai dengan akal kita, karena ini suatu kejadian di luar daripada akal kita manusia. Subhana, maha suci Allah, alladzi, yang mana Allah Subhanahu wa taala asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya. Allah memperjalankan hambanya. Ya, kalimat asra di dalam Al-Quran artinya memperjalankan, bukan jalan sendiri. Baginda Nabi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan sendiri. Seperti halnya botol, saya taruh di sini, kemudian ini botol dipindah ke sini. Kira-kira botol ini pindah sendiri atau dipindahkan? Dipindahkan. Begitu juga baginda Nabi SAW. Baginda Nabi tidak jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang melakukan, tidak ada kata mustahil, tidak ada kata susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah. Bisa, ya, apapun akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan waktu. Gampang saja apabila itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa, yang mana jarak tempuh Masjidil Haram Masjidil Aqsa pada waktu itu kalau pakai onta 40 hari baru sampai.
Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, jaraknya hanya beberapa detik daripada waktu. Makanya di Maulid An-Niba dikatakan, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla yabrudal farsyu." Aku kembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ke tempatnya sebelum tempatnya dingin. Kalau kita duduk lama, bangun kira-kira masih hangat enggak? Masih hangat. Itu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, tempat duduknya pas pulang masih hangat, belum dingin. Berarti hanya sebentar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam perjalanan yang menurut manusia sebentar, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di perjalanan itu banyak mendapatkan hikmah-hikmah yang luar biasa. Linuriyahum min ayatina. Allah memperlihatkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad melihat macam-macam, melihat jin ifrit, melihat keadaan di surga, melihat keadaan orang-orang yang ada di neraka. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ya di surga perempuanmu paling sedikit, yang banyak di neraka katanya. Ya, awas ibu-ibu, ya perempuan paling banyak di neraka. Di surga sedikit perempuan. Kenapa? Ayo, saya mau tanya. Kenapa, Bu? Bu? Karena cemburu ya. Cemburu enggak kalau suaminya masuk surga? Hah? Saya tanya, cemburu tidak, Bu? Kenapa enggak cemburu? Cemburu apa enggak? Cemburu, ibu-ibu cemburu kalau bapak-bapak masuk surga. Yang biasa bapak-bapak di rumah dikuasain sendiri, di surga bapak-bapak dapat 70 bidadari. Makanya ibu-ibunya cemburu. Enggak masuk surga, masuknya neraka. Karena memang satu orang laki-laki di surga dapat 70 bidadari. Senang gak, Pak? Pak, senang. Siap-siap dengkulnya. Ya, enak dapat 70 bidadari. Masya Allah. Itu orang laki-laki. Fasilitas di surga semuanya Allah berikan. Makanan Allah siapkan. Malaikat-malaikat melayani orang-orang yang ada di surga. Mau buah-buahan ada, mau susu tinggal nyemplung depan istananya, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai daripada khamr. Makanya di dunia bagi kaum muslimin khamr itu dilarang, tapi di akhirat disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai daripada khamr. Boleh kalau di akhirat. Kalau di surga boleh kita minum, tapi di dunia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang masuk surga, kalau bapak-bapak tadi dapat 70 bidadari, ibu-ibu dapat apa kira-kira? Hah? Bidadara? Enggak ada. Enggak ada bidadara, Bu. Ibu-ibu tenang, walaupun enggak dapat bidadara, ya jadi ratunya bidadari. Walaupun ya di dunia jeleknya minta ampun, tapi kalau sudah masuk surga jadi wanita yang paling cantik. Amin ya rabbal alamin. Makanya Pak, dulu saya dipesenin sama guru saya, ya anak-anak waktu taklim, kalau bisa cari istri itu nggak usah cantik-cantik, cari yang biasa-biasa saja atau yang jelek sekalian. Ada yang nanya, kenapa Ustaz kok suruh cari istri yang jelek? Bukankah ada makalah Arab ya, al-bayatu nisful jamal, orang yang perempuan putih itu separuh daripada kecantikan. Ada yang mengatakan yang lain, atul nisful jamal, perempuan yang jangkung itu separuh daripada kecantikannya. Kenapa kok suruh cari perempuan jelek?
Kata guru saya, iya. Kalau yang cantik itu, kalau tambah umurnya kurang cantiknya. Tapi kalau yang jelek, kalau tambah umurnya tambah jeleknya. Iya gak? Iya. Makanya jangan cari istri yang cantik-cantik, Pak. Yang biasa saja. Bahkan ulama mengatakan kalau cari istri yang paling cantik satu desa itu makruh hukumnya. Ulama fikih mengatakan begitu. Bapak-bapak ngincar ya kembang desa misalnya dapat, itu makruh. Karena apa? Karena ya nanti kalau jalan sama istrinya banyak yang ngelirik kanan, ngelirik kiri, ngeliatin istrinya. Makanya makruh hukumnya cari perempuan yang paling cantik, yang biasa saja. Insya Allah walaupun biasa, nanti di surga bakal jadi perempuan yang paling cantik. Ratunya bidadari. Tenang Bu, mau luluran ada yang lulurin, mau sisiran ada yang nyisir, mau make up ada yang make up. Komplit kalau seorang perempuan masuk surga. Bapak-bapak tenang, ibu-ibu juga tenang. Itu jaminan bagi umatnya, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku bakal masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen. Ya, jangankan bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak ibu-ibu ke penjara, ya, misalnya ketemu sama preman yang sudah di penjara, tanya, "Bang, pengen masuk surga apa enggak?" Pengen. Apalagi kita, orang yang jahat saja pengen masuk surga, apalagi kita yang masya Allah masih sering ke masjid, masih sering ikut majelis taklim. Insya Allah mudah-mudahan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua umat masuk surga bagi Nabi. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Para sahabat tanya sama baginda Nabi, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Emang ada orang yang enggak mau masuk surga ya Allah, ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, ada. Siapa mereka ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada aku, selalu mengikuti aku, melakukan sunnah-sunnahku, dialah orang yang bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang enggak pernah mau dekat kepada aku, enggak pernah ikut merayakan hari kelahiranku, hari Isra Mi'rajku, enggak pernah ikut sunnah-sunnahku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang-orang yang enggak mau masuk surga. Nauzubillah. Jadi semua umat bakal masuk surga bagi mereka yang mau. Umatnya baginda Nabi masuk surga semuanya bagi yang mau. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bagi menyaksikan kejadian yang bakal terjadi di surga, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para nabi-nabi. Mulai langit pertama sampai langit ketujuh berjumpa dengan nabi yang berbeda-beda. Langit pertama baginda Nabi berjumpa dengan Abuna Adam, dengan ayah manusia yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam yang sudah kelihatan sepuh duduk di atas kursi, beliau memandang ke kanan, kemudian beliau tersenyum dan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata Nabi Adam. Dilihat dari jauh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan Nabi Allah Adam, Alhamdulillah. Tuba ruhun thayyibun kharajat min jasadin thayyib. Beruntung, kata Nabi Allah Adam, roh-roh yang baik keluar daripada jasad-jasad yang baik. Nabi Adam tatkala melihat sebelah kanan, beliau melihat anak cucunya. Sampai hari kiamat yang baik-baik mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, rohnya keluar daripada jasadnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala melihat ke kiri, menangis Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia katakan, khasirat ruhun khabitha kharajat min jasadin khabith. Sangat celaka
roh yang tidak baik keluar daripada jasad-jasad yang tidak baik. Mereka orang-orang atau keturunan Nabi Allah Adam yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berhak mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis Nabi Allah Adam, masih memperhatikan kita anak cucunya. Beliau sudah berada di langit tatkala berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik Nabi Muhammad ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Naik langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian tatkala memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa menangis. Ditanya, "Kenapa yukika ya Musa? Kenapa kau menangis wahai Musa?" Kata Nabi Allah Musa, "Engkau ini wahai Muhammad, ya Nabi yang paling terakhir, tapi engkau dan umatmu menyayangi kami Bani Israel, kalian masuk surga terlebih dahulu daripada kami." Padahal Bani Israel adalah bangsa, adalah keturunan yang banyak nabinya. Nabi Bani Israel itu ribuan, bapak-bapak ibu-ibu. Nabi di antara nabi-nabi yang kita kenal yang wajib kita kenal, para anbiya wal mursalin, ada juga nabi-nabi yang lain. Nabi Syam'un yang kita kenal Samson, itu nabinya Bani Israel, Nabi Syam'un namanya. Ada Nabi Uzair, ada Nabi Yusha bin Nun, ada Nabi Daniel. Banyak nabi-nabi yang Bani Israel. Karena Bani Israel ini adalah umat yang paling cengkal. Kata orang Jawa, cengkal ini susah diatur. Suruh potong sapi, nanya melulu, sapinya laki atau perempuan, warnanya apa ya Allah, nanya terus sampai akhirnya susah sendiri. Ini Bani Israel. Kata Nabi Musa demikian, umatmu wahai Muhammad umat terakhir, tapi masuk surga terlebih dahulu. Kami ini umat yang paling tua, belakangan masih surga. Makanya Nabi Musa menangis ketika melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik lagi Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah di langit ketujuh, baginda Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pada waktu itu enggak berani menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai baginda Nabi Muhammad katakan, "Ayatul khalilu khalila ya Jibril, apakah kau tega seorang kawan meninggalkan kawannya sampai di sini, enggak lanjutkan perjalanan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian kata malaikat Jibril, "Kullun minna lahu maqamun ma'lum ya Muhammad." Setiap daripada kami wahai Muhammad ada batasan-batasan tersendiri. Kalau aku lanjutkan langkahku, maka aku akan binasa wahai Muhammad. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh makhluk yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menjemput beliau sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita sering kita dengar daripada mubaligh dan daripada ustaz-ustaz yang sering menyampaikan tentang sejarah Isra Mi'raj. Tapi ada beberapa kejadian pada waktu Isra Mi'raj ini yang sangat-sangat luar biasa, jarang diceritakan oleh orang. Seperti halnya tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Aisyah pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni
Mada auha rabbuka idh qala fa auha ila abdihi ma auha. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, kasih tahu kepada aku apa yang terjadi tatkala Allah mengatakan Allah telah mewahyukan kepada hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad, apa yang diwahyukan? Apa wahyunya Allah kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat An-Najm, fa auha ila rabbihi ila abdihi ma auha. Kemudian dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala Israfil wala nabiyyun mursal wala malakul muqarrab. Apakah engkau pengen tahu, wahai Aisyah, apa yang tidak diketahui oleh Jibril? Karena Jibril tidak melanjutkan perjalanan sampai baginda Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau pengen tahu yang tidak diketahui oleh Israfil dan Mikail serta nabi-nabi yang diutus oleh Allah dan malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Siti Aisyah, "Bi'a sa'altuka bi Abi Bakr illa ma 'allamtani." Aku bertanya kepadamu ya Rasulullah, demi ayahku Abu Bakar, beritahu aku apa yang terjadi pada waktu itu ya Rasulullah. Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma kuntu qaba qausaini aw adna. Kata baginda Nabi, tatkala aku berwajah dengan Allah, tatkala aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara usul dan anak panah, bahkan lebih dekat daripada itu, qultu lillah, aku berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wahai Allah, innaka 'adzabtal umama ba'dhum bil hijarah wa ba'dhum bil masrah wa ba'dhum bil khasrah wa ma anta fa'ilun bi ummati. Ya Allah, Engkau telah adab kaum-kaum sebelum kami, orang-orang ya kaum-kaum sebelum baginda Nabi Muhammad, ada yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihujani dari langit, ya, dihujani batu dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak, termasuk Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah, dihujani batu dari langit yang dibawa oleh burung ababil. Binasa semuanya. Sebagian umat ada yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan batu dari langit. Wa ba'dhum bil khasar, dan sebagian mereka ada yang Engkau kutuk mereka ya Allah. Engkau rubah wajah mereka ya Allah. Bani Israel ada sebagian mereka dirubah wajahnya jadi kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu orang Yahudi bilang teori Darwin, manusia itu berasal daripada keturunan monyet, karena memang ya moyangnya Darwin itu ada yang dikutuk jadi monyet. Kalau kita bapak-bapak ibu-ibu dibilang bapak ibu keturunan daripada monyet, kira-kira terima apa enggak? Enggak mau. Kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Cukup Darwin yang mengaku keturunan monyet, karena memang moyang mereka ada yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kera. Nah, ini Bani Israil. Wa ba'dhum bil khasar, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau ada umat-umat sebelum kami, ada sebagian mereka engkau tenggelamkan ya Allah kampung mereka. Jadi banyak kaum-kaum sebelum baginda Nabi Muhammad diutus yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dibalik kampungnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Lut keluar, kampungnya langsung dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Qarun bersama hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Makanya kalau kita gali tanah kemudian nemu emas, bilangnya harta karun, itu hartanya Qarun. Nah, itu
karena Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama hartanya karena tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta fa'ilun bi ummati ya. Terus apa yang bakal kau lakukan untuk umatku wahai Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan baginda Nabi. Unzila alaihim rahmah min ananis sama. Aku bakal turunkan untuk umatmu wahai Muhammad rahmatku dari penghujung langit, dari langit yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat, dan aku akan ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa man da'ani labbaitu, barang siapa yang berdoa kepada aku, orang yang memanggilku, aku akan penuhi panggilannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'alani a'taitu, barang siapa yang minta kepada aku akan beri apa yang dia minta. Wa fid dunya as-surrusa, dan di dunia aku tutup aib-aib mereka, orang-orang yang maksiat daripada umatmu ya Muhammad. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu, kita sebagai umatnya baginda Nabi di dunia ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada umatnya baginda Nabi Muhammad malam hari bermaksiat kepada Allah, tapi esok hari tidak ada yang tahu dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain sama Bani Israil. Kaum Bani Israil ini kalau sudah dia mencuri malam hari, depan pintu rumahnya esok hari, pagi hari ada tulisan maling. Ya, kalau kita umatnya baginda Nabi Muhammad alhamdulillah ditutup aibnya. Walaupun berbulan-bulan, bertahun-tahun ada yang korupsi, nggak ada tulisannya di depan pintu rumah koruptor, itu nggak ada. Aman. Kalau Bani Israil begitu langsung ditulis besok pagi. Ada yang berzina malam hari, besok pagi ditulis fulan berzina. Umatnya baginda Nabi Muhammad aman, ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbulan-bulan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbulan-bulan misalnya bertahun-tahun korupsi, enggak ada tulisannya. Sampai polisi bingung. Zaman Bani Israil polisi enggak laku, Pak. Enggak ada polisi. Karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi mereka. Tapi umatnya baginda Nabi Muhammad aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar orang yang maksiat tadi bisa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah At-Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat daripada hamba-Nya. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah selalu menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya berada di kerongkongan. Kalau belum dia mau mati, dia taubat kepada Allah, dia menyesal atas perbuatannya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan hadis tadi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fid dunya as-surrusa wa fil akhirati syaffi'u fihi, dan nanti di akhirat wahai Muhammad aku berikan hak kepada engkau agar engkau bisa memberikan syafaat kepada umatmu, biar mereka selamat semuanya masuk surga bersama dirimu wahai Muhammad. Kemudian falamma insaraftu, tatkala aku ingin permisi dari Allah Subhanahu wa taala, aku bilang kepada Allah Subhanahu wa taala baginda, likulli musafirin lahu tuhfah. Orang yang bepergian itu wahai Allah Subhanahu wa taala biasanya pulang dan bawa oleh-oleh. Wa ma tuhfatun li ummati. Apa oleh-oleh buat umatku wahai Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ana lahum ma'asyu, selama mereka hidup aku bagi mereka, aku yang menjamin mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka masih hidup, ya aku yang menjamin rizki, menjamin segalanya untuk umatmu wahai Muhammad.
semua alhamdulillah kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana lahum idza matu, dan apabila mereka wafat aku juga bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan meyakini hadis ini kita semuanya akan diwafatkan oleh Allah, ya, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana lahum fil qubur, aku juga akan bersama mereka di dalam kuburnya, ditemani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umatnya baginda Nabi Muhammad. Wa ana lahum fil nusyur, dan aku juga nanti di padang mahsyar akan mengawal mereka, akan menjamin mereka. Makanya tidak ada umatnya baginda Nabi Muhammad kelak, ya, yang masuk neraka, semuanya bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berkat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baginda Nabi Muhammad, dan permintaan baginda Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Saking sayang baginda Nabi Muhammad kepada kita umatnya, dimintakan semuanya untuk kebaikan kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah, disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Barzanji. Al-Imam Al-Wastalani juga menyebutkan hadis tentang dialog baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bagian apa yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad untuk kita umatnya, dan kita ya bisa mengambil hikmah daripada Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan kelak bersama Sayyidul Abidin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah, ya, sebelum ditutup mari kita sama-sama berdoa, ya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang susah dalam rezekinya, ya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah, mengikuti baginda Nabi Muhammad, dan berbakti kepada orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tim Hadroh tolong di apa namanya? Diiringi, ya, dengan bacaan astagfirullah, ya, astagfirullah, tapi suaranya agak pelan sedikit, ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khadaya, kami duduk ya Allah di hadapan masjid ini ya Allah, disaksikan oleh makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Ada pepohonan makhluk-Mu yang menyaksikan kami ya Allah, bintang-bintang di langit menyaksikan kami ya Allah, bumi yang kami duduki menyaksikan kami ya Allah, angin yang berhembus juga menyaksikan kami ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami menghadiri peringatan Isra Mi'raj kekasih-Mu baginda
dengan keinginan kami ya Allah, dengan niatan kami ya Allah, agar Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa yang dilakukan oleh anggota badan kami ataupun hati kami ya Allah, karena kami merasa ya Allah masih sering berbuat dosa kepadamu ya Allah. Kadang ya Allah mata kami masih kami gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Kadang ya Allah lisan kami masih gunakan untuk menggosip ya Allah, untuk membicarakan orang lain ya Allah. Kadang juga untuk mengadu domba ya Allah, untuk membuat fitnah ya Allah. Kadang tangan kami gunakan untuk hal-hal yang tidak Engkau rela dan ridha ya Allah. Kami masih langkah ke tempat-tempat yang Engkau haramkan ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kami menyesali apa yang kami lakukan daripada perbuatan dosa ini ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Allah, ampunkan dosa istri ataupun suami kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa saudara dan saudari kami ya Allah, dan dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Karena orang tua kami ya Allah sangat berjasa kepada kami ya Allah, ayah kami yang membesarkan kami ya Allah, ayah kami yang mendidik kami ya Allah, ibu kami yang mengandung kami ya Allah, yang melahirkan kami ya Allah, berjuang antara hidup dan mati ya Allah, yang menyusui kami ya Allah, yang beliau yang menyuapi kami ya Allah dan membesarkan kami ya Allah, sehingga kami mengenalmu ya Allah, dan sehingga kami tumbuh besar dan dewasa ya Allah. Kami tidak bisa membalas jasa mereka ya Allah, kami hanya bisa mendoakan mereka ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Apabila orang tua kami masih hidup ya Allah, berikan mereka kebahagiaan ya Allah, berikan mereka husnul khatimah ya Allah, berikan kami anugerah untuk bisa berbakti kepada keduanya ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dan apabila mereka sudah mendahului kami, mereka sudah berada di alam kubur dan alam barzakh ya Allah, mereka sudah wafat ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, jadikan kubur mereka ya Allah min riyadil jinan ya Allah, jangan jadikan kuburan mereka hufrah min huwaril iman ya Allah. Jadikan ya Allah amal baik kami sebagai pengangkat derajat bagi mereka ya Allah, dan jangan jadikan maksiat kami di dunia ini ya Allah sebagai beban dan adab bagi mereka di dalam kubur sana ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kami hanya bisa mendoakan keduanya ya Allah, sahabat kabulkan segala doa-doa kami ini ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kemudian ya Allah, di sisa daripada umur kami ini ya Allah, tuntunlah kami ya Allah untuk bisa meniti jalan-Mu ya Allah, jalan yang Kau ridhai ya Allah, jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kami Kau wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Dan kelak ya Allah, dan kelak Kau bangkitkan kami ya Allah, bangkitkan kami di bawah bendera baginda Nabi Muhammad, bangkitkan kami di shaf pertama dekat dengan baginda Nabi Muhammad, agar kami bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad, agar kami bisa bersalaman dengan baginda Nabi Muhammad, agar kami bisa memeluk baginda Nabi Muhammad, agar kami bisa mencium baginda Nabi Muhammad, dan perjalankan kami ya Allah di belakang, masuk ke di belakang baginda Nabi Muhammad, minum air telaga Kautsar dari tangan baginda Nabi Muhammad, tatkala kami dihisab ya Allah, didampingi baginda Nabi Muhammad, tatkala di mizan ya Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, tatkala menyeberang Shiratal Mustaqim ya Allah, yang mana di bawahnya neraka yang menyambar-nyambar orang yang melewati ya Allah. Kami takut
tuntun kami bersama rombongan baginda Nabi Muhammad ya Allah, agar kami bisa lolos dari seberang sepanjang siratal mustaqim ya Allah, sehingga Engkau masukkan kami ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang disampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.